Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam fi lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan tinggi Konita Kabupaten Indramayu, yang saya hormati para ulama, kiai, para asatid, dan pendengar yang berbahagia. Pertama dan yang paling utama, saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan ridhonya. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, pada kesempatan yang sangat menggembirakan ini, kami hadir untuk yaitu Konita, agar pada bulan Ramadan ini bisa mendengar, bisa menyimak apa dan bagaimana kegiatan-kegiatan Konita di saat yaitu Ramadan. Kedua, sholawat serta salam saya sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan pengikut-pengikutnya. Hal yang penting pada saat bulan Ramadan tahun 2020 ini adalah kewaspadaan kita. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan untuk yaitu berpuasa. Apa itu puasa? Puasa ini adalah yaitu menahan diri dari apa yang membatalkan puasa, dimulai dari yaitu terbitnya yaitu fajar sampai terbenamnya matahari. Inilah puasa. Alhamdulillah, rekan-rekan Konita, sahabat-sahabat Konita, mitra-mitra Konita, alhamdulillah semuanya yaitu puasa. Walaupun kondisi saat ini dengan yaitu menyebarnya COVID-19 atau COVID-19 ini sangat menggemparkan dunia, menggemparkan yaitu Indonesia, menggemparkan yaitu internasional. Ini semata-mata karena memang yaitu Allah sedang menguji kita. Allah sedang yaitu memberikan yaitu ujian kepada yaitu manusia yang ada di bumi ini. Apakah yaitu mereka mampu melewati ujian-ujian Allah itu atau tidak? Mudah-mudahan corona yang menyebar di Indonesia sampai dunia ini sudah ya hampir yaitu selesai. Mudah-mudahan yaitu corona atau bakteri corona atau COVID-19 ini yaitu selesai atau terhindar dari yaitu hal-hal yang sampai memberikan yaitu penyakit menyebar ke manusia atau apalagi orang yaitu Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang berbahagia, kita asal memberikan satu motivasi. Apa sebenarnya yaitu COVID-19 itu? Ini tentunya asal kita bisa memberikan satu motivasi. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia, yang terpenting untuk menghindari bakteri corona, karena bakteri corona ini adalah bukan salah satu penyakit yang mematikan, tetapi bisa disembuhkan. Asal yang pertama yaitu bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, yaitu cuci tangan pakai sabun, kemudian dengan air mengalir. Semuanya dilakukan setiap saat, setiap waktu. Yang kedua adalah menggunakan masker. Mohon maaf, saya karena memang di studio tidak menggunakan yaitu masker, tetapi kalau setiap perjalanan saya menggunakan masker karena untuk menghindari yaitu penyakit corona ini. Dan hadirin,
Bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di rumah atau ada di mana saja, mohon kenakan masker itu dengan baik ketika bepergian untuk jaga-jaga, mengantisipasi yaitu bakteri corona masuk ke dalam diri kita. Kemudian yang ketiga yaitu physical distancing, jaga jarak. Konteks jaga jarak ini artinya tidak usah yaitu kita berkerumun, karena nggak boleh berkerumun. Ya, 1 meter, jaga jarak 1 meter ini insya Allah yaitu aman dari yaitu bakteri yaitu corona itu. Kemudian berikutnya adalah yaitu ketika ada gejala-gejala seperti yaitu pilek, demam tinggi, kemudian sesak napas, silakan bapak-bapak, ibu-ibu hadirin atau saudara-saudara silakan yaitu pelapor, yaitu entah di balai desa, kecamatan atau di rumah sakit yang sudah siap menunggu bapak-bapak kalau gejala itu ada. Itu berkaitan dengan yaitu COVID-19 yang saat ini yaitu menghebohkan dunia. Mudah-mudahan yaitu tahun ini lepas yaitu Ramadan, Idul Fitri selesai sudah, corona tidak lagi menjangkiti yaitu manusia yang ada di dunia ini. Berkaitan dengan puasa, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia, puasa di sini ada yang namanya yaitu syarat wajibnya puasa, ada syarat sahnya puasa, ada juga rukunnya puasa. Mungkin hadirin bapak-bapak, ibu-ibu sudah paham dengan itu, hanya saya sedikit karena memang tadi saya ingat kepada yaitu hadis Nabi, balighu ani walau ayah, sampaikanlah walaupun 1 ayat. Saya kemampuan yaitu hanya yaitu 1 ayat saya sampaikan. Artinya supaya memberikan yaitu keilmuan kepada bapak-bapak, memberikan yaitu sedikit pengalaman kepada bapak-bapak, ibu-ibu, supaya saling mengingatkan. Dengan saling mengingatkan insya Allah kita akan diingatkan bukan hanya kepada teman, sahabat, kerabat, tetapi kepada yaitu keilmuan kita yang dimiliki oleh kita kepada untuk orang lain. Sehingga orang lain akan mengingat, orang lain akan sadar, dengan diingatkan mereka akan sadar dan kembali yaitu jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara yang berbahagia, yaitu ada yang namanya syarat wajib puasa. Yang pertama adalah yaitu dia atau manusia yang memiliki atau manusia yang berpikir. Artinya berpikir ini artinya tidak memiliki gangguan. Dia sehat, mana yang benar tahu, mana yang salah tahu. Nah, ini artinya manusia yang berpikir. Kemudian yang kedua yaitu syarat wajibnya puasa adalah yaitu baligh. Hadirin yang berbahagia, baligh di sini tentunya 15 tahun usia yaitu laki-laki maupun perempuan. Kalau laki-laki yaitu usia 15 tahun itu biasanya kalau baligh ditandai dengan yaitu mimpi indah. Ya, keluar yaitu mani untuk laki-laki atau bermimpi indah, keluar mani, itulah yaitu sudah baligh. Usia 15 sampai ke atas. Kemudian yaitu perempuan juga usia 9 atau sampai 15, kemudian dia haid, itu baligh. Sehingga dengan demikian yaitu sudah diwajibkan untuk puasa. Kemudian yang ketiga, hadirin yang berbahagia, yaitu dia mampu berpuasa. Mereka yang tidak mampu, anak-anak kecil yang nggak mampu, orang yang sakit, ya, orang yang sedang hamil, ya, tidak diwajibkan puasa. Tetapi kalau misalnya dia orang sakit ya sudah merasa sembuh, ya itu diwajibkan, nanti dikodok. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami saudara, nama saya Sunarti dan saya Kak Motor mengucapkan terima kasih sekali atas pelayanan dari travel Konetan Patrol yang sudah melayani kami dengan baik. Insya Allah tidak ada rezeki kami akan tetap bersama Konetan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dodi Hidayatullah mengajak kepada kalian semuanya, terutama anak-anak bangsa yang kemudian ingin berjuara, memiliki jiwa-jiwa juara, yuk masuk segera daftarkan kalian ke SMP dan juga SMA Juara Wira Utama, karena di sini kalian bukan hanya sekedar sekolah, tetapi juga dibangun karakter kalian agar kalian menjadi orang-orang yang kemudian sukses secara dunia dan juga akhirat. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jin Harem Television. Kemudian berikutnya adalah kaitannya dengan yaitu syarat yaitu sahnya puasa. Tadi yang saya sampaikan tadi adalah yaitu syarat yaitu wajibnya puasa, syarat sahnya puasa. Syarat sahnya puasa yang pertama adalah yaitu orang Islam. Yang bukan orang Islam yaitu tidak boleh, tidak diwajibkan, tidak sah puasanya. Apakah agama Buddha, agama Hindu, agama Kristen, agama Protestan, Konghucu, tidak diwajibkan. Yang wajib adalah yaitu orang Islam. Ya, artinya yang orang Islam, ya, yang teguh dengan pendirian Islam itu adalah. Jadi saya katakan bahwa yang pertama adalah orang Islam. Jadi orang Islam adalah wajib. Jadi syarat sahnya puasa adalah yaitu salah satunya adalah yang pertama adalah yaitu dia beragama Islam. Kemudian yang kedua, mumayyiz. Apa mumayyiz? Mumayyiz bisa membedakan antara yang benar dan yang salah. Bisa membedakan yang salah dan benar. Ketika dia sudah membedakan antara yang benar dan salah, maka diharuskan, diwajibkan untuk berpuasa. Kemudian yaitu harus suci dari haid dan nifas. Jadi jangan sampai ketika haid kita dipaksakan untuk puasa, tidak boleh. Jadi kalau sudah yaitu suci dari haid, suci dari nifas, melahirkan anak melahirkan, itu boleh, diperbolehkan untuk yaitu berpuasa. Kemudian berikutnya adalah nomor 4, yaitu diperbolehkan waktunya untuk berpuasa. Itu syarat sahnya yaitu puasa. Kemudian yaitu rukun puasa. Rukun puasa ini yang pertama adalah niat. Ya. Jadi niat dulu.
Jangan sampai ketika bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara hadirin yang berbahagia, yaitu kita lupa dengan niat. Tapi di musola, di masjid, yang mungkin yang masih zona kuning masih diperbolehkan. Tapi kalau zona merah mungkin sudah di-off-kan. Sementara waktu. Bukan berarti selamanya, tapi sementara waktu. Ketika yaitu COVID-19-nya sudah lepas, hilang, itu seperti biasa lagi. Salaman juga boleh, ya, berpandangan juga boleh, ya, berkumpul juga boleh, ya, tidak menggunakan masker. Tapi sementara ini hadirin yang berbahagia, bapak-bapak, ibu-ibu, tolong apa yang dipatwakan oleh MUI, apa yang dianjurkan, aturan-aturan oleh pemerintah pusat, daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten, tolong camkan baik-baik, tolong indahkan baik-baik, tolong yaitu perhatikan baik-baik, laksanakan, lakukan, ya bapak-bapak, supaya aman dari yaitu mata rantai corona 19 ini. Bapak-bapak, ibu hadirin yang berbahagia, konteks kita ini berkaitan dengan masih corona, yaitu bahwa kita artinya bekerja keras ini adalah merupakan yaitu bagian dari fisik. Bekerja yaitu cerdas adalah merupakan bagian dari yaitu otak. Bekerja yaitu ikhlas itu adalah merupakan bagian dari hati. Ya, di mana hadis Nabi, "I'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan." Bekerjalah kamu di dunia seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Bekerjalah kamu di akhiratmu seolah-olah kamu akan mati besok. Konteksnya artinya ketika kita yaitu di dunia, ya, dunia dengan kondisi dunia saat ini, ya dengan yaitu upaya semaksimal mungkin untuk mencari nafkah, ya, bukan kewajiban kita mencari nafkah untuk menafkahi istri, menafkahi anak, ya. Tapi jangan lupa tetap kita ibadah kepada Allah, karena ini adalah merupakan yaitu menafkahi istri, menafkahi anak, ya, itu adalah merupakan salah satu kewajiban yaitu suami. Kemudian yaitu konteks yang lain adalah yaitu bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati besok. Artinya ketika kita yaitu apalagi dinyatakan mati, meninggal dunia. Tapi hal itu bisa memberikan yaitu penyemangat kita. Penyemangat kita, ya, agar ketika yaitu kita yaitu melakukan pekerjaan di akhirat, ya, ibadah, puasa, ya, melakukan yaitu kasih sayang terhadap fakir miskin, ya, kemudian yaitu ibadah-ibadah yang lain, sehingga ibadah-ibadah yang lain mampu memberikan yaitu konteks yaitu untuk akhirat. Bapak-bapak, ibu hadirin yang berbahagia, ada pepatah dari bahasa Inggris, saya kutip, "Try and try again, you may be success at last." Mencoba dan mencoba lagi, pada akhirnya akan berhasil. Jadi bahasa Jawanya, "Sopo sing tinemen bakal tinemu." Ya, kata pepatah yaitu ketika yaitu ada batu yang keras, begitu keras, ketika ditetesi dengan air, ya, setiap menit, setiap detik itu berlubang, sama seperti kita. Insya Allah ketika kita diasah keilmuannya, ketika kita diasah dengan yaitu ibadahnya, ya, ketika kita diasah, ya, dari perbuatan kita, insya Allah itu akan berubah. Ada sesuatu hasil yang bisa memuaskan, bisa berubah. Jadi manusia itu adalah yaitu insya Allah yaitu bisa berubah. Jadi jangan sampai yaitu menilai yaitu orang itu adalah jelek, jangan. Insya Allah ketika kita yaitu nawaitunya yaitu bahwa orang itu akan berubah, insya Allah berubah, ya. Jadi kenapa? Jadi saya katakan bahwa manusia itu adalah yaitu tempatnya luput dan dosa, ya. Al insanu ma'al khata' wa nisan. Jadi manusia tempatnya lupa dosa, ya, hilap, itu manusia. Hadirin yang berbahagia,
ada sedikit saya sampaikan bahwa berkaitan dengan puasa tadi, ya, tadi adalah yaitu syarat wajibnya puasa, kemudian syarat sahnya puasa, kemudian yaitu rukunnya yang pertama tadi niat, kemudian yang kedua adalah yaitu tidak menahan diri, ya, yang kedua untuk rukun, yang pertama niat, yang kedua adalah bisa menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami saudara, nama saya Nanti dan saya Kamatol mengucapkan terima kasih kami atas pelayanan dari traveler Komitmen Patrol yang sudah melayani kami dengan baik. Insya Allah bila ada rezeki kami akan tetap bersama Komitmen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dodi Hidayatullah mengajak kepada kalian semuanya, terutama anak-anak bangsa yang kemudian ingin berjuara, memiliki jiwa-jiwa juara, yuk masuk segera daftarkan kalian ke SMP dan juga SMA Juara Wira Utama, karena di sini kalian bukan hanya sekedar sekolah, tetapi juga dibangun karakter kalian agar kalian menjadi orang-orang yang kemudian sukses secara dunia dan juga akhirat. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jin Harem Television. Kemudian apa hikmahnya? Hikmah dari semua itu yang kita lakukan dari yaitu pagi, dari mulai fajar sampai yaitu tenggelamnya matahari, kita berpuasa, menahan yaitu hawa nafsu, menahan yaitu makan, menahan yaitu minum, menahan segala sesuatu yang berkaitan dengan yaitu yang membatalkan puasa. Hikmah yang pertama, ya, hikmah puasa yang pertama adalah terima kasih kepada Allah. Ya, artinya kok yang dimakan oleh kita, ya, artinya yang diminum oleh kita adalah halal. Ya, tetapi harus juga yaitu kita ingat kepada Allah. Semuanya yang kita makan, yang kita minum, Allah yang memberi. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi. Rizki dari Allah, air dari Allah, minuman dari Allah, makanan dari Allah semuanya.
Makanya kita wajib yaitu dengan terima kasih kepada Allah, mengucapkan terima kasih. Jadi ibadah kita, ibadah puasa, ibadah sholat, sholat wajib, sholat sunnah, semuanya itu adalah tanda terima kasih dari makhluknya, dari manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi ini. Jangan sampai ya ketika kita yaitu berpuasa tidak paham hikmah itu. Tapi kalau sudah paham, oh iya, berarti kita adalah yaitu hikmah yang pertama adalah yaitu terima kasih kepada Allah. Puasa tidak batal, alhamdulillah. Kita masih bisa yaitu memberikan sedekah kepada fakir miskin, alhamdulillah. Karena kita masih diberikan panjang umur, masih diberikan yaitu kekuatan dari Allah. Allah semuanya. Makanya kita berkewajiban sebagai manusia, ya ciptaan Allah, yaitu berkewajiban untuk yaitu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tanda terima kasih yang pertama hikmahnya. Yang kedua, Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin yang berbahagia, adalah yaitu didikan keimanan. Didikan keimanan dengan yaitu puasa, ya, yang orang lain yang bukan muslim, yang bukan Islam pada makan, pada minum dan sebagainya, kita tetap bertahan. Kenapa? Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau tidak yaitu ada keimanan dalam diri kita, maka ya ketika di dalam kamar dikunci ya, itu bisa makan. Tapi karena perintah Allah, keimanan kita tebal, maka apapun godaan setan yang terkutuk tidak akan yaitu kena. Insya Allah puasanya berjalan dengan baik, puasanya berjalan dengan yaitu lurus. Karena keinginan kita adalah yaitu ingin yaitu ditujukan kepada jalan Allah yang lurus. Jadi yang kedua adalah yaitu didikan yaitu keimanan atau kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bahwa kita yakin, ainul yakin bahwa puasa itulah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah yaitu didikan ya untuk yaitu kasih sayang kepada fakir miskin. Harta kita, harta benda kita, ya uang kita, ya kekayaan kita, sawah kita, semuanya itu adalah milik Allah. Harus yaitu sebagian harta bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia berikan kepada fakir miskin. Semakin bapak-bapak, ibu-ibu, semakin bapak-bapak, ibu-ibu yang memberikan yaitu sedekah kepada fakir miskin, insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia sepanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Diberikan, ditingkatkan keimanannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Diberikan yaitu rezekinya berlebih ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang ketiga, didikan yaitu kasih sayang kepada yaitu fakir miskin. Sehingga fakir miskin ini yaitu bisa memberikan, merasakan yaitu makan yaitu kenyang, makan enak. Sebelumnya bagaimana fakir miskin? Ya, ketika yang tidak peduli, orang-orang yang kaya tidak peduli, orang-orang yaitu muslim tidak peduli, orang-orang yang pejabat tinggi negara tidak peduli dengan yaitu orang-orang fakir miskin. Coba bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia. Karena yaitu puasa ini, hikmah puasa ini yaitu didikan kita kasih sayang terhadap fakir miskin, maka insya Allah pejabat tinggi negara peduli, Pak Camat peduli, Pak Kuwu peduli, Presiden peduli, orang-orang Islam peduli, ya saudara kita peduli dengan fakir miskin. Ya, karena apa? Karena sakitnya yaitu perut ketika tidak makan satu harian penuh. Tapi alhamdulillah dengan puasa ini bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia yang memberikan sebagian hartanya kepada yaitu fakir miskin, insya Allah kebahagiaan terpancar di wajahnya. Subhanallah, kesenangan yaitu terpancar di wajahnya.
Alhamdulillah. Banyak kita mengajak, ayo mari kita berikan harta kita kepada yaitu fakir miskin, supaya sama-sama yaitu senang wajahnya kita, wajah Pak fakir miskin itu. Hadirin yang berbahagia, hikmah yang saya sampaikan tadi, yaitu hikmah puasa yang saya sampaikan tadi adalah yaitu merujuk supaya kita berlatih diri, ya, apa yang kita rasakan, ya, apa yang fakir miskin rasakan kita bisa rasakan. Kita berterima kasih kepada Allah, kita yaitu didikan yaitu keimanan tambah tebal, tambah yakin, ainul yakin bahwa Allah itu maha segala-galanya, maha luas, maha agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami saudara, nama saya Sunarti dan saya Kapolres mengucapkan terima kasih sekali atas pelayanan dari traveler Komitmen Patrol yang sudah melayani kami dengan baik. Insya Allah bila ada rezeki kami akan tetap bersama Komitmen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dodi Hidayatullah mengajak kepada kalian semuanya, terutama anak-anak bangsa yang kemudian ingin berjuara, memiliki jiwa-jiwa juara, yuk masuk segera daftarkan kalian ke SMP dan juga SMA Juara Wira Utama, karena di sini kalian bukan hanya sekedar sekolah, tetapi juga dibangun karakter kalian agar kalian menjadi orang-orang yang kemudian sukses secara dunia dan juga akhirat. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jin Harem Television. Hadirin yang berbahagia, salah satu bentuk kontak yang tentunya sering kita lalaikan, mohon maaf, barangkali kita lalai dengan kondisi-kondisi, apalagi dengan kondisi begini corona, ya, semakin yaitu menjauhnya kaum muslimin, semakin menjauhnya orang-orang yaitu bersilaturahmi, ya, semakin menjauhnya yaitu orang-orang yang berkumpul. Itu semata-mata bukan karena memang yaitu corona, tetapi memang anjuran yang tidak boleh, bapak-bapak, ibu-ibu, yang
tidak yaitu apa yang diutarakan tadi adalah yaitu tidak boleh sementara waktu. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, ada hal yang penting yang mungkin sangat dan sering kita lupakan. Menurut yaitu Syekh Abdul Aziz bin Sa'ad, ada tiga hal ketika yaitu kita sujud terakhir berdoa itu yang terbaik, itu doanya seperti apa? Jadi tiga hal ketika sujud sholat yaitu wajib, ya, sholat rawatib atau sholat yang lain, ketika sujud terakhir maka tiga hal yang perlu bapak-bapak ibu-ibu hadirin yang berbahagia diingatkan, kita saling mengingatkan. Yang pertama, mintalah kepada Allah supaya dimatikan dengan kondisi kustul khotimah. Jadi yang pertama meminta, memohon kepada Allah. Allahumma ini as'aluka husnul khotimah. Saya minta kepada Allah untuk dimatikan dengan husnul khotimah. Yang kedua, minta kepada Allah supaya diberikan kesempatan taubatan nasuha, taubatan yaitu nasuha sebelum mati. Allahumma arzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Minta kepada Allah ya sebelum dicabut nyawanya, sebelum rohnya ya terpisah dari jasadnya, memintalah kepada Allah yaitu sebelum mati, sebelum wafat, yaitu berikan kesempatan taubatan nasuha. Yang ketiga adalah mintalah kepada Allah ya, yaitu Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allah itu ya, bisa membolak-balikkan hati manusia, tapi tetapkan hati kita tetap di jalan Allah, di jalan agamamu ya Allah. Tiga hal saya pesankan. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia, ketika itu sujud terakhir, doa yang terbaik dilakukan, dilaksanakan, maka insya Allah Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui, Allah maha segala-galanya. Apa yang diperbuat oleh kita adalah Allah mengetahui semua. Allah maha luas. Sebelum kita niat sudah tahu Allah. Jadi insya Allah ketika itu doa yang tiga itu ketika sujud terakhir insya Allah dilakukan, insya Allah yaitu ketika yaitu kita mati keinginan kita adalah husnul khotimah. Hadirin yang berbahagia, ada yaitu salah satu seorang laki-laki pada zaman Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi, ya Nabi, ya Rasul, siapakah orang yang terbaik itu? Maka dijawab oleh Nabi, ya, jawab man tolla umruhu wa hasana amaluhu. Orang yang terbaik itu adalah orang yang panjang umurnya tetapi perbuatannya adalah baik. Kemudian seorang laki-laki bertanya lagi, ya Nabiullah, ya Nabi, siapakah orang yang terjelek itu? Nabi menjawab, man tola umruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang panjang umurnya tetapi perbuatannya jelek. Jadi dua hal, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia. Jadi pilih yang mana? Mau yang panjang umurnya ya, kemudian yaitu jelek yaitu perbuatannya. Ada juga yang mau panjang umurnya tetapi juga yaitu perbuatannya adalah yaitu baik. Tentunya hadirin yang berbahagia, pilih yang pertama. Ingin panjang umurnya tetapi kelakuan kita, perbuatan kita adalah yaitu baik, insya Allah. Kondisi bulan Ramadan saat ini, salah satu yang kita sedang lakukan ya, ketika yaitu di masjid, di musola itu pakai jaga jarak ya, physical distancing, itu bukan semata-mata yaitu karena memang yaitu kita taat kepada aturan agama, tetapi
tapi karena memang kondisi saat ini sedang genting, ya. Ketika itu sholat pakai masker, ya, itu bukan berarti yaitu karena kita bukan taat pada aturan, tetapi karena memang kondisi darurat. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia, insya Allah karena memang waktunya tidak memungkinkan untuk yaitu menyampaikan materi mungkin yang lebih yaitu banyak, tetapi karena kondisi waktunya cukup, ingin rasanya menyampaikan yaitu materi-materi itu lebih panjang, tetapi waktunya tidak memungkinkan, ya. Mohon maaf barangkali ada kata-kata atau ada keilmuan saya yang belum yaitu lengkap, yang belum benar, tolong benarkan, yaitu boleh Bapak Ibu kritik saya, karena saya adalah manusia biasa, manusia yang luput dari dosa, luput yang salah selalu. Jadi mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.